Tidak seorang pun mengetahui di dalam kehidupan dunia itu selagi dia itu mempunyai darah. Tidak ada ilmu ini Bang Jemaah. Loh, Anda punya akal bukan? Ya dari tadi saya sudah bilang punya akal Bang. Kalau Nah, saya nggak ngomong di sini. kalau Anda punya akal, Yesus mengajarkan menuhankan dirinya atau menuhankan yang mengutusnya? Hah? Coba kita uji. Hah? Bang serius. Nggak ngerti Bible. Kalau Anda punya akal, Yesus mengajarkan menyembah dirinya yang manusia itu atau mengajarkan menyembah yang telah mengutusnya? Tuhan Yesus itu berkata. Tuh, nggak Masih kan nggak nyambung Anda. Sejak kapan manusia itu menjadi Tuhan? Kalau Anda menyebut, dengar, sekali Anda menyebut Yesus itu Tuhan, maka saat itu juga Anda adalah antikristus karena Yesus itu adalah manusia. Bang Juma, dengarkan saya Bang Juma ya. Apa Kak Ros? Kak Ros pula Ismail gini. Apa Bang? Oh ya, sorry. Ya, jadi gini loh. Segala sesuatu Tuhan itu tidak pernah mengatakan bahwa segala sesuatu kuasa yang ada di dunia itu adalah kuasa dia, selainkan daripada kuasa Bapa yang ada di surga. Nah, berarti Yesus itu adalah anak Bapa. oh, jadi Tuhan beranak. Bang, gini loh Bang. Iya. Abang Iya, itu Kak Ros. Enggak, abang itu sebagai orang Islam, ya percaya sama siapa coba? Percaya kepada pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi. Ya, jadi oke, saya setuju. Dan, kalau setuju kenapa Yesus dituhankan? Enggak, tunggu dulu, saya masih bertanya. Ya udahlah, cukup lah. Nggak ada ilmunya Bang Jemaah. Buang waktu. Enggak, apa yang abang percaya sama siapa coba? Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus para Ya, nabi. jadi pencipta langit dan bumi itu mereka bisa berbuat apa saja di dalam kehidupan. Menciptakan alam semesta, menciptakan kita, memberikan kehidupan, Nah, terus memberikan akal, terus memberikan pengajaran, memberikan akal sehat. terus Cukup Kak Ros, apalagi? Aturan. Jadi itulah penyebabnya. Maka segala sesuatu di dalam kehidupan dunia itu ya, urusan Allah itu adalah urusan Allah. Manusia itu tidak berhak Ya, untuk kalau urusan Allah kenapa lo tuangkan Yesus? dengar dulu Bang. Manusia itu tidak berhak untuk mengurusi segala sesuatu urusan Allah, termasuk Allah abang. Abang sendiri yang urusi sendiri. Apa sih, Dodo? Oh, Bang. Kaparu. Turunkan, cari yang lain. Kaparu monitor. Diturunkan dia. Kaparu monitor. Kaparo dipanggil Bang Jemaah, Kaparo. Nggak usah cari yang lain, saya aja. Nggak ada ilmu lu. Kaparu monitor. Turunin aja lah. Di dalam kehidupan itu Ya udah, dalam kehidupan keluarga lu aja lu urus lah. Capek gue dengerin. Urus aja keluargamu. nggak usah Udah lah, capek. turunin Hos. Kaparu ilmunya. garis tengah nggak capek bertegak dengan Ya saya. udah turun lah, turun. Enggak, jangan turunkan lah. Turunkan, Nos. Cari yang Ya, lain. kalau kamu nggak mau diturunkan, lu jawab pertanyaan. Jangan. Jawab sekarang, lu jawab pertanyaan kalau nggak mau diturunkan. Siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba, kalau kau nggak jawab ini turun, siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Kepercayaan saya sendiri, Bang. Oke, kepercayaanmu itu bersumber dari mana? Kepercayaan saya bersumber dari harapan hati saya sendiri. Itu kan direct bis, harapan indah. Lu. Kenapa? Aduh, kepercayaan dari bis kota. Aduh, capek deh. Apa salahnya saya punya harapan? Itu artinya Anda sedang melanggar Amsal 3 ayat 5. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jadi kamu menuhankan Yesus itu berdasarkan pengertianmu sendiri. Itu tidak boleh di dalam kitab Anda, bos. Gini loh, Bang. Saya buat satu percontohan ya. Percontohan lagi. Udahlah. Enggak, gini loh. Gak usah, nggak nyambung. Bible nggak ngerti percuma.
Apa gunanya saya mengerti Bible kalau hati saya tidak mengerti Bible? Apa itu? Penting Pak, itu bagi saya. Orang mabuk curi, orang mabuk curi. Nih, Kami orang Kristen Apalah gunanya Ini, mengerti Pak. Bible kalau hati saya tidak mengerti Bible? Ngapain lu dialog kalau lu nggak ngerti dari hati atau dari ucapan? Bang, Kaparo. saya Sama sebetulnya dulu ya. Bible. Oh, Kaparo. Kaparo bonita, Kaparo. Ah, Kaparo. Coba kau tanya. Kaparo dikasih waktu, coba kau tanya sama Pak Ismail ini, coba. Coba Kaparo. Apa Pak Ismail itu bang? ya, Kristen Protetan. Dia. Protestan, bukan Protestan. Iya, Protetan. Kedengaran lagi pula aku kalian ngomong tadi bang. Dia, dia gini Kaparo, dia tadi dia menuhankan Yesus berdasarkan pikirannya sendiri Kaparo. Ya nggak apa-apa, tanya aja. Ya Kaparo. Lahir zaman Yesus mungkin dia bang kepikiran dia sendiri. Bukan pikiran saya sendiri, saya juga belajar Alkitab loh. Jangan Anda jangan Coba bawa- Kaparo tanya dia. Tanyalah. Bang, percaya dengan Yesus menurut pikiran abang sendiri? Percaya kepada Yesus menurut keyakinan saya sendiri. Tuh kan. Tanpa kitab, tanpa siapa gitu, tanpa belajar. Saya punya Alkitab loh. Dari sana saya jadi? belajar. Oke, teruskan. Ya sesuai Alkitab, apakah ada perintah Alkitab menuhankan Yesus? Ada Di mana? intinya Yesus. Nah, intinya. Bang, dengarkan dulu ya. Kami seorang Kristen itu tidak perlu belajar banyak dalam segala sesuatu hal yang kami pelajari. Waduh. Karena kami orang Kristen itu berdiri di dalam kasih. Buset. Nah, Kasih. Aura kasih. di dalam kasih. Ya, apa itu? Apa itu? Saya ini bang nggak punya ilmu. Begini loh. Abang nggak belajar punya ilmu gila abang ini. Ini loh, Bang. Turun dia Mungkin, gara-gara bang, ngantuk aku bang. Turun dia gara-gara kau. Turun dia gara-gara kau. Makasih ya bang. Dia bilang gila, turun lah. Izin bang mau pamit. Wih, singa. Makasih. ya mudah-mudahan besok datang bersahadat kau Kaparo. Kiu. Izin bang. Masya Allah, syukran akhir ini. Yang satu ini Edos. Edos. Ya halo. Ya, silakan Bang Andi. Pasien selanjutnya, Pak Eldo silakan. Oke, saya dari Kristen Protestan. Ya, silakan. Ya, apa keluhan penyakitnya bang? Bukan penyakit sih, cuman ini diskusi aja. Oke. Topik apa, Bang? Saya tidak suka berdebat, cuman lebih enak buat tukar pikiran. Oke. Silakan jangan, kemukakan Bang. silakan Rugi kemukakan nanti bang. silakan kemukakan pikiran Anda di sini berdasarkan literatur yang Anda punya bahwa Tuhan Anda itu Yesus. Silakan. Aku rugi bang kalau tukar pikiran sama kamu bang. Aku banyak hafal Bible, kau enggak. Rugilah aku bang. Gak apa-apa, Pak. Kita tes dulu dia. Silakan pakai pikiran Anda menjelaskan kenapa Anda ini menuhankan Yesus. Silakan. Ini aku yang dengar-dengar tentang antikristus ini dulu ya. Oke, boleh. Ya, Silakan. makasih, bang. Kalau dari iman kami tentang kitab Wahyu adalah kitab sama seperti Al-Quran yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad, tapi ini diwahyukan oleh murid Yesus yaitu Yohanes Kekasih. Ya, karena sejarahnya dia dikurung oleh bangsa Herodes, itu dikurung di Pulau Patmos dan dikasih penglihatan tentang akhir zaman. Dan Lalu saya potong dulu. Lu tahu nggak kenapa sampai Yohanes sampai di Pulau Patmos? Kenapa dia sampai di sana? ya karena dia mengimani bahwa Yesus adalah juru selamatnya gitu. Nah, salah lu. Di sana itu dibuang, diasingkan ke sana. Kenapa? Dia Lu nggak tahu. karena ya dia
percaya sama Tuhan. Dia berbuat apa? Kenapa dia diasingkan ke sana, ke Pulau Patmos? Karena memberitakan kebenarannya gitu. Nenek lu kiper lah, gak ngerti juga lu. Ini mengenai Udah, terusin. Antikristus ini di dalam Wahyu kitab 13, pasal yang ke-13 ini, itu menceritakan Roma Vatikan yang menjadi antikristus. Karena sesuai dengan angka Romawi, Philacarius Filidae, itu 666. Coba Mas buka Wahyu 13 ayat 13, itu angka 666 itu adalah kuasa si Dajjal itu, yang akan memerintahkan isi dunia dengan kuasa uang, materi, dan tahta. Jadi Roma Vatikan Berarti Anda menuduh bahwa Katolik ini antikristus karena pimpinannya antikristus gitu? Ya, karena mereka menentang 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dia lawan Katolik dia nih. Waduh, ini bisa marah loh orang Katolik loh. Kamu sebut Tapi itu Paulus sudah itu benar. antikristus. Betul, benar itu. Benar itu, Bung. Memang yang dimaksud antikristus itu serigala. Karena gini, Bang. Nah sekarang sabar. Sekarang permasalahannya Anda itu pengikut antikristus. Enggak. Kami sesuai. Sekte Anda itu berdiri tahun 1800-an. Dan yang Anda jadikan sebagai kitab itu adalah kitab yang berasal dari sana. Kitab yang dientaskan oleh antikristus itu sendiri. Iya, tapi kan itu sebagai wacana untuk di jalan yang lebih baik lagi. Ada amaran nasihat Tuhan kepada manusia. Dan kami mengimani warisan dari Allah kepada Nabi Musa, yaitu 10 hukum itu, bukan hukum Taurat ya. Bedakan ya, Bang, Nggak ya? bisa. Nggak bisa. Ini iman Nah, saya. sekarang gini. Iman Tunggu. Iya, kita netral aja dulu. Sekarang siapa yang berhak kemudian mengatakan bahwa perintah Tuhan itu cuma 10? Itu dalam Imamat 23:31. Apa Iya. yang dikatakan di sana? Hukum Taurat. Keluaran Ada 20. 10 hukum. Iya, Keluaran 20 itu sebagai dasar. Terus Bukan kepada Bani Israel, bukan. Kepada Lalu bagaimana dengan ucapan Yesus? Segala hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Oke, saya jelaskan hukum Taurat itu adalah dalil daripada orang Yahudi yang berjumlah 613 kalau nggak salah. Itu dibuat-buat oleh mereka, bukan dibuat oleh Tuhan. Termasuk kemudian ketika terkait dengan hal-hal haid. Aturan-aturan itu mereka harus pegang dengan baik-baik. Terkait dengan orang yang kena penyakit panu, penyakit sampar. Semua mereka harus pegang dengan baik-baik. Dan juga termasuk haramnya babi. Mereka juga harus jaga dengan baik. Dan semua komponen aturan yang datang pada mereka itu diikat hanya untuk Bani Israel. Terus Anda siapa? Itulah namanya membatalkan hukum Taurat, Bang. Oleh karena datangnya Yesus sebagai manusia. Sudah. Itu Coba dia Anda tunjukkan legalitas yang menjadi tolak ukur Anda sebagai bagian yang diikat di dalam hukum. Oke. Nikat. Kenapa? Coba Kenapa baca. dengan Yesus Anda jadikan tameng? Karena Oke. di dalam Lukas 5 ayat 6. Siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu? Halo. Kenapa Lukas? Lukas 5 Iya, ayat 6 silakan. itu memang ditulis oleh seorang murid, tapi memang dia belum melihat Yesus secara langsung, namun dia mengimani. Tapi ini sebagai acuan bahwa Yesus adalah anak manusia atas Tuhan atas hari Sabat. Itu dari perkataan dia. Bahkan dalam Filipi 3:13 di situ ada kewarganegaraan sorga yang dimiliki oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu sebagai dasar tulisan Rasul Paulus. Enggak, Itulah yang- masalahnya di sini. Masalahnya Yesus itu Apa? Yesus itu datang untuk Bani Israel. Anda siapa? Yesus itu bukan untuk Bani Israel, untuk semuanya. Pengakuan mulutnya di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius berapa? 15:24. ayat 24. Yes.
Oke, ini benar. Terus Anda siapa? Bani Israel dari keturunan Yakub yang mana? Yakub punya 4 istri. Poligami dia. Dari keempat istrinya melahirkan 12 anak. Anda dari suku yang mana di antara ke-12 itu? Oh, saya kalau itu kurang tahu. Saya yang tahu Nah. anak bapak saya, anak bapak ibu saya. Nah itu dia. Anda bukan dari Bani Israel. Berarti Yesus bukan untuk Anda. Tadi ini kan menjelaskan antikristus, Mas. Antikristus itu yang tidak beriman bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Antikristus itu adalah mereka yang datang mereka yang datang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu antikristus. Ini kayaknya memang susah sih, itu dari pandangan Mas. Memang saya tahu akaran daripada permasalahan itu dari 2 Yohanes 1 ayat 7. Bukan pandangan, bukan. Iya, itu Bukan Mas. pandangan saya loh. Berkokoh kuat terhadap 2 Yohanes 1 ayat 7 bahwa Yesus datang sebagai manusia. Tapi Mas tidak bisa untuk membuat iman Kristen itu ya harus sesuai dengan iman Mas, tidak bisa. Tapi ini saya mau kasih tahu, antikristus itu bagi kami Ini bukan menurut saya, ini menurut Yesus. Bung, ini bukan menurut saya, ini menurut Yesus. Siapa Iya. bilang itu menurut Bang Suma? Ini menurut Yesus. Matius 15:24 itu bukan ucapan Bang Suma, itu ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, apakah Anda Bani Israel? Itu dulu. Yesus untuk semua orang, Bang. Mana dalilnya? Jadi hidup pada zaman itu. Inilah saya katakan Anda antikristus. Yang dimaksud antikristus itu adalah anti terhadap ajaran Yesus. Yesus mengajarkan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda menolak itu berarti Anda antikristus. Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan paus itu adalah antikristus, pikar Kristus 666, Anda pengikutnya. Tapi dengan seragam yang berbeda, tapi sama aja. Oh, tidak, saya menolak itu. Karena saya tidak mau beribadah hari Minggu. Saya beribadah hari Sabtu. Bukan hanya sekedar beribadah. Yesus dituhankan dan Yesus diajarkan untuk seluruh umat manusia, itu sudah antikristus. Kenapa Anda menuhankan Yesus? Dasarnya kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu bahwa Tuhan memberikan segala ciptaannya 6 hari, dia berhenti di hari ke-7. Bukan Kenapa beristirahat. Anda... Saya tanya dulu, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada di Anda? Anda siapa? 10 hukum itu bukan untuk Bani Israel. 10 hukum itu untuk semua orang yang Mana Israel. dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kalau cuma termasuk untuk kau juga itu. Saya nggak suka nyamar-nyamar, Bung. Saya bukan orang yang suka nyamar masuk ke agama. Anda menyamar, Anda bukan Bani Israel. Saya percaya dari Al-Quran, An-Nisa ayat 47 itu masih berlaku sampai sekarang. Ya, An-Nisa ayat 47. Apa yang diterangkan di sana? Bahwa itu adalah hukum yang masih berlaku untuk umat manusia, dan Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia bagi umat Allah suatu perhentian hari ke-7. Itu hari yang disembah untuk 1 hari untuk Tuhan. Dan 6 hari kita bekerja. Apa yang Anda ingin katakan? Ya, Ini- bahwa Yesus adalah sang pencipta. Di mana dalilnya Jadi Yesus itu adalah sang... berudah sabat untuk semua orang gitu Oh maksudnya. bukan, Keluaran 31 sabat itu hanya untuk Bani Israel. Apa Oh, mata salah. Anda apakah mata Anda juga rusak? Salah. Coba Ibrani coba 4 bacakan. bilang, Coba Ibrani 4 bacakan. bilang, Coba itu sebagai Ibrani data. itu surat Paulus, Bung. Iya, benar. Nah, Itu yang mana yang benar Paulus? Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kau ingin menjadikan Paulus itu sebagai bapak. Karena kau lebih percaya kepada Paulus daripada kepada bapak yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 31 coba Anda bacakan saya data 16-nya. Berani tidak Anda baca itu? Yang mana? Keluaran 31 nomor 16. Coba Anda bacakan.
Waduh, 3:16. Maka Ya. haruslah orang Israel melihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Nah, ada Anda di situ? Ada nggak Anda di sini? Pada saat Tuhan menyebut orang Israel, apakah Anda di situ termasuk? Emang apakah ini untuk orang Israel aja? Ini perjanjian kekal dengan orang Israel, paman. Memang benar. Terus Anda, lalu Anda siapa? Lalu Anda siapa? Saya saya adalah pengikut Allah. Lah, inilah yang dimaksud serigala nyamar domba. Kalau saya Anda- menyamar sebagai domba, itu berarti saya sudah nggak mau lagi beragama. Loh, domba itu, dengar, domba itu adalah Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, berarti Anda bukan domba. Anda bukan domba, ngaku Bani Israel, berarti Anda serigala yang nyamar. Sederhana, bukan? Jadi artinya Mas memberikan pandangan bahwa hari Sabat itu hanya untuk Israel ya? Bukan saya loh, data loh. Ini loh, antara aku dan orang Israel, maka inilah satu peringatan untuk selama-lamanya. Untuk siapa? Bani Israel. Anda Bani Israel. Saya juga punya data, Ibrani 4 ayat 9 itu Itu Paulus, silakan dengan Paulus Anda. Berarti Anda lebih percaya Paulus daripada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. karena Paulus Rasul Yesus. Silakan dengan Paulusmu. Makanya saya katakan Kristen itu apapun sektenya bukan pengikut Yesus. Bukan pengikut para nabi, tapi pengikut Paulus. Ibrani berapa tadi? 4 ayat 9. Tapi Mas, begini. Ini kita diskusi ya, bukan berdebat. Iya, ini diskusi sekaligus berdebat. Nggak bisa tidak berdebat. Karena pemahaman yang Anda sodorkan adalah pemahaman yang kerdil terhadap pengajaran Bani Israel. Sekarang saya tanya sama Anda. Oke, terima kasih. Kalau berdebat saya tidak, karena tidak diajarkan oleh Alkitab. Saya tidak terima kasih. Apakah Alkitab Anda mengajarkan menyembah Yesus? Langsung hilang. Nggak cocok Anda. Anda nggak bisa melawan akal, nggak bisa. Ketika Anda mengatakan nggak bisa berdebat, itu karena Anda tak mampu mengajarkan akal kepada orang lain. Karena yang Anda ajarkan hanya akal-akalan. Misionaris, sebagai misionaris, Anda seusia 4 hari bagi saya. Belum lulus. Udah puluhan misionaris bakar ijazah karena berdiskusi dengan saya. Belajar lagi. Anda tunjukkan 14 kitab yang dituliskan Paulus. Kalau ada satupun kitab atau satu surat yang dituliskan oleh Paulus untuk Bani Israel, saya berhenti menjadi apologet. Semua surat Paulus itu diperuntukkan untuk orang Romawi, untuk orang di luar non-Yahudi. Apa kuncinya? Galatia 1:16, Galatia 1 nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Anda paham? Belum paham juga. Belajar lagi 400 tahun baru temui saya. Ibrani itu surat Paulus untuk orang-orang yang mengatasnamakan Ibrani. Beliau mengatakan untuk Ibrani, orang-orang Ibrani. Pahami itu dulu. Jadi ketika Anda mengatakan ada di Ibrani 4 nomor 10, apa yang ada di Ibrani 4 nomor 10? Tapi ini Gurunda, kalau orang yang masih dengar ya, dia juga dia apa ya? Cacat ini juga, cacat biblos juga di sana. Karena kan Paulus tuh bilang gini, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah kan gitu. Nah dia kira umat Allah itu orang di luar Israel juga bisa masuk. Enggak begitu. Aku cek nggak begitu. Hakim 20 nomor 2, umat Allah ialah Israel. Terus nanti ada di Mazmur juga, umat Allah Abraham itu. Jadi balik lagi ke Israel. Oke. Pasien selanjutnya. Mutasi bola duluan selamat Gurunda. pagi. Lanjut Bang, saya mau dengar dulu. Oh. Dan kalau mau dengar di bawah Pak, nggak usah di atas. Gak apa-apa lah, siapa tahu nanti bisa ngomong. Ya rahasia. Tuh, Pak Jordan, Iya benar. silakan. Stok dulu. Pak Jordan. Ya Bang, malam.
Kecil suaranya Pak, digedein dikit. Oke, malam Bang. Waduh, tambah gede. Kecilin lagi dikit. Pak jangan nurut Pak, dijailin itu, gedein suaranya maksudnya. Kurang gede kah? Iya, Oh, mungkin ini HP. Berat tugasnya Banyuma ini, mengobati suara. Simbolon aja, Pak Putra Simbolon. Tadi kan Bapak sudah mendengar sedikit banyaknya di bawah, ya kan? Apa yang mau Bapak tanggapi sekarang? Silakan, Pak. Iya, Pak. Cuman yang saya mau tanya, mau tanggapi yang Antikristus. Bentar, Pak Jordan. Ini pemain basket ini, Bang Andi. Pemain basket ini, hati-hati ini. Iya, ya, Silakan, Bapak. Pak Putra. Kok diam? Halo. Iya. oh gini. Putra Simbolon, Iya. Kristen anti Kristus bukan? Tidak, Bang. Kok bisa tidak? Saya cuman mau nanya, intinya ini aja. Inti atom. Intinya dalam live ini untuk apa gitu? Waduh, Aduh. diskusi Bang, diskusi lintas agama Bang. Ya, apanya di bidang apa gitu? Istilahnya di bidang Di bidang jual beli tanah Bang. Kali-kali abang Kita mau jual. ahli scripture, Ya. kita paham Yahudi, kita paham sejarah Nasrani, kita paham juga Islam gitu. Bukannya jual beli tanah kita di sini Pak Putra. Nggak. begitu ya. Iya, jadi Putra Simbolon kalau mau nanya sejarah agama lu, kita juga bisa kasih jawaban. Untuk apa? Ya supaya orang-orang bisa terselamatkan di hari akhir nanti gitu loh. Iya bang ya. Silakan Pak Putra, ada yang mau ditanggapin apa? Atau enggak ada yang mau ditanyakan enggak mengenai soal Islam? Saya mau cuma nanya ini, ajarannya itu sama aja enggak? Apa enggak? Itu ajarannya. Kami dengan ajaran Yesus sama. Tuhan kami dengan Tuhan Yesus sama. Silakan. Ah iya, ini aku tambahin Bang Dewa. Jadi kalau Islam dengan Yesusnya sama, tapi kalau sama Kristennya enggak. Iya. Gitu jelaskan ini ajarannya bisa sama gitu. Oh, ya, silakan Bang Dewa, Guruna. Satsuki belum kerja. Bisa diterangkan gitu. Siap. Yesus nyembah Tuhan, kami nyembah Tuhan sama. Guruna, Iya, gas. jadi Yesus itu adalah seorang Muslim, Bang. Bukan Kristen Yesus itu, dia Muslim. Jadi kalau kita berbicara apa itu Muslim? Manusia yang berserah diri terhadap perintah Tuhan. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, melaksanakan segala perintah-perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak pernah membantah. Berarti Yesus itu adalah seorang Muslim. Yesus bukan orang kafir. Yesus itu bukan orang yang ingkar. Kafir itu ingkar. Artinya mengingkari perintah yang datang kepada mereka. Nah, itu kafir. Yesus tidak. Makananku adalah melakukan apa yang Bapa perintahkan untuk aku lakukan. Di Yohanes 7 tertulis seperti itu. Berarti Yesus ini Muslim. Kami juga Muslim. Ketika Tuhan memberikan aturan kepada kami jalankan dengan tekun. Sementara Kristen adalah sebuah agama yang didirikan, justru berdirinya agama ini disebabkan karena adanya doktrin dan dogma. Kristen berdiri di atas sebuah pedoman bahwa hukum-hukum Tuhan sudah tidak berlaku. Galatia 1.
Kristen dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari penghambaan. Sementara Yesus mengatakan di Matius 19, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka taatilah segala perintah Allah. Sementara di Kristen nggak ada lagi perintah Allah. Semuanya sudah dihapuskan dengan matinya Yesus di atas tiang salib berdasarkan Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala hukum, dia membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Ya, perjanjian dengan Allah gitu. Iya. Iya, tahu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, Bang. Jadi Yesus itu adalah seorang yang Muslim yang taat. Kenapa dia digelari sebagai anak Bapa? Kita bisa baca di dalam Amsal 3 nomor 11-12. Orang yang disebut anak oleh Tuhan berdasarkan Amsal adalah mereka yang dengan setia menjalankan didikan Tuhan laksana ayah yang mendidik kepada anaknya. Jadi orang-orang yang kemudian taat kepada didikan Tuhan itu bisa disebut sebagai anak dalam perspektif pemahaman yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi Kristen itu tidak bisa disebut anak Tuhan karena Kristen ini tidak lagi hidup di bawah aturan-aturan Tuhan. Kristen hidup di bawah aturan Paulus. Makanya di dalam Yohanes 8:44 Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa tanda-tanda bapak yang adalah iblis? Karyanya diawali dengan cara pembunuhan. Dialah yang membunuh manusia pada awal mula. Nah, siapa yang membunuh murid Yesus? Menganiaya murid Yesus, memenjarakan murid Yesus. Itulah oknumnya yang Anda ikuti sekarang. Roma 10 nomor 9. Jika engkau berkata dengan mulutmu dan apa yang dikatakan mulutmu itu kamu percaya sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Makanya teman Kristen menuhankan Yesus. Sementara Yesus ajarannya berbeda. Hidup kekal itu, keselamatan itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan kalau ingin memperoleh hidup keselamatan. Sementara Paulus justru terbalik. Roma 10 nomor 9. Keselamatan itu diperoleh ketika mulut berkata Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana yang benar? Yesus atau Paulus? Jadi sebenarnya Kristen ini bukan anak-anak Tuhan, tapi anak-anak Paulus. Karena Pauluslah yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Karena Pauluslah yang mengajarkan Yesus itu adalah seperti itu, Bang. Begitu penjelasannya. Yes. Penjelasannya begitu, Bang ya? Iya. Ya. Ya, siapa tahu ada yang mau ada yang sharing-sharing lagi masalah penjelasannya. Kalau jelas mau syahadat nggak? Bang. Nunggu lagi gas. Oh ya, Jor. Langsung asyhadu. Iya, Mana? mau tanggapi aja Bang yang tadi Silakan. Ya, yang gue Jor, boleh. menganggap Apa dia bilang? tidak dipahami. Yes, Putus-putus ya? Saudara Jordan. suaranya nggak jelas kah? Iya, Anda diam. Aish, Iya. Oke, cibai. Nggak jelas. Kencana yo. Halo Bang, Iya, halo. nggak jelas kan suaranya? Timbul tenggelam. Lu kalau gede putus-putus. Pas kecil malah jelas. Ya, jangan grogi, Bang. Kita ini sharing-sharing. Saus. Iya. Bang Juba, izin sedikit boleh Bang Juba? Iya, silakan. Ini di bawah
Di bawah ada yang namanya Libra. Tolong dijambak naik ke atas. Ada yang mau sesuatu ditanyakan ke Bang Juma penting. Dewa nggak apa-apa, Dewa turun aja. Libra, host bisa minta tolong host ya? Ya, iya. Host, nggak apa-apa Dewa turun ya? Iya, iya. Oke, Bang. Baik. Siap. Makasih Bang Juma, makasih semuanya. Ini host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libra, jangan lupa Libra. Libra. Ada yang lupa tuh Bang Dewa. Biasanya ngucapin selamat ulang tahun dulu dia. Biasanya. Libra. Di tap di share ini tiba-tiba ini. jaringan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aku pernah masuk sih yang di Bunda Hesti tuh, Kak Kores, inget kan? Ini muslim ya? Iya. Yang pacar aku Oten. Oh iya ya, gimana perkembangannya? Ingat. Dia lagi masuk Ingat. UGD, dia minum pembersih muka. Aku Karena? tinggalin, gimana dong? Ya, terus maksudnya itu salah aku atau bukan? Lah enggak dulu, cerita dulu kenapa bisa sampai minum baikun? Gara-gara aku bilang penyembah mayat. Oh, stop. Oh, lu suruh tes ini ayat minum racun. Abisnya dia terlalu mendoktrin aku kan. Dia terlalu mendoktrin, dia bilang Yesus itu Mesias, dia bilang gitu. Diem lu penyembah mayat, aku bilang gitu. Yaudah, gue nggak mau lagi sama lu, aku bilang kayak gitu kasarnya, maaf ya maksudnya, aku nggak mau lagi sama kamu gitu kan. Terus totonya dia videoin dia lagi minum pembersih muka Viva, terus anak buahnya nelfon, katanya dia masuk UGD di Palembang. Udah dicek belum? Oh, itu dipancing nanti pas di Palembang prot-prot oyo. Jangan. Enggak, aku kan di Jakarta. Aku waktu itu udah sempet telegram sama Kak Zuma waktu itu. Ingat nggak Kak Zuma yang waktu itu aku berapa hari lalu ya? Tele. Udah lupa saya. Enggak, kok yang diminum pembersih muka bukan baygon. Nggak tahu. Dia itu terus dikirimin videonya ke aku, dia lagi di UGD. Nah, kalau pembersih muka kan ada susunya. Yang kirim siapa videonya? Dia sendiri. Anak buahnya kirim lagi di UGD nih katanya Kak. Pembersih muka itu kan alkohol, aman kok. Oh, Aman, lagian ada susunya kok. Aman itu. Itu alkohol itu. Berarti nanti pas lu nyampe ke sana ntar baikannya itu. aku udah nggak mau ketemu lagi. Ini mungkin Gurunda belum mudeng mungkin. Gurunda jadi ini beliau lagi prosesi hijrah gitu, mau jadi muslimah yang taat. Doi kan fasik gitu. Nah, kebetulan sedang melakukan hubungan pacaran fasik itulah, zina itulah, udah 5 tahun jalan. Dia udah berani untuk bubar. Nah, bawa berita baru dia. Ya udah biarin aja. Ayo, Bang Juma tanggung jawab lah. Kalau udah ada di rumah. Udah lepas sama pacarnya. Aku waktu itu telegram Kak Zuma waktu berapa hari lalu deh. Yang mana ya? Itu kan. Yang telegram saya itu ada sekitar 47.000 orang, nggak tahu yang mana. Oh, yang ini yang namanya Nyimas Gandasari. Nyimas. Salah orang kali. Coba aku cari dulu ya. Nyimas. Iya. Nyimas. Ada ya? Pura-pura lu. Belum ada pun. Itu nama aslinya Nyimas? Iya. Oh, Nggak ada. Di dalam itu, di dalam grup. Ada Benar, ya? Kak? Ada di dalam grup emang. Ada ya nama aku di dalam grup. Iya. Ada. Ini Iya. Nyimas Rantang Sari kan? Bukan. Kok bukan? Terus maksud aku tuh itu salah aku apa enggak sih? Aku Ayo, enggak lah. kasian. Apa salah? lah, nggak boleh itu. Kalau lu merasa bersalah, nanti dia minta sesuatu, lu harus turuti kan. Iya, bisa dia tiap hari tuh kayak mendoktrin terus katanya nggak apa-apa deh nikah gereja, nanti kita masing-masing aja. Ya aku bilang aku nggak mau. Itu cara Julius zaman dulu. Iya. Terus aku langsung matiin handphone aja. Nggak, dia nggak video call tuh, kasih nampak kondisinya. Enggak sih, kirim video aja, dia lagi di rumah sakit di daerah Oki Bau Palembang. Julius waktu masih Oten, Bu. Kayak gitu caranya ya, doktrin orang.